Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dosen program studi S1 Teknik Informatika pada Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin. Mata kuliah yang saya ampu yaitu perancangan database. Untuk deskripsi mata kuliah saya, mata kuliah perancangan database merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman dan penguasaan mengenai konsep basis data, model data relasional, teknik pembentukan basis data, dan merancang database berbasis objek. Penggunaan bahasa query SQL atau struktur query language untuk pencarian, pengurutan, penyaringan, penghapusan, dan update data, serta pembuatan program aplikasi basis data dalam pengembangan sistem pengolahan data berbasis komputer. Rencana pembelajaran semester untuk capaian pembelajaran atau CPL itu dari CPL 1 sampai CPL 7. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah itu dari CPMK 1 sampai CPMK 3. Kemudian untuk sub CPMK-nya itu dari 1 sampai 11. Nah, untuk CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah itu tentang sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan umum dan keterampilan khusus. Analisis pembelajaran, kemampuan awal mahasiswa yang diperlukan yaitu mampu merancang basis data pada sistem informasi atau aplikasi. Untuk CPMK 1 mampu mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan menggunakan database dan membuat relasi model. Kemudian CPMK 2 itu mampu merancang basis data berbasis objek. Untuk CPMK 3 mampu mendesain, membangun basis data dengan membuat proyek database dengan program. Sub CPMK 1 mampu mengingat kembali, mengerti, dan memahami konsep tentang model dan relasional serta aturan-aturannya. Sub CPMK 2 mampu mengingat kembali, mengerti, dan memahami konsep tentang model dan relasi model serta aturan-aturannya. Sub CPMK 3 mampu mengerti dan memahami bagaimana proses perancangan basis data atau database serta dapat merancang basis data dengan baik. Sub CPMK 4 mampu memahami bentuk aljabar, relasional, jenis operasi dasar, dan contoh kasus. Sub CPMK 5 mampu mengerti dan memahami tentang pengontrolan terhadap basis data atau database. Sub CPMK 6 mampu mengerti konsep pengontrolan berbasis komputer. Sub CPMK 7 mampu mengerti dan memahami konsep OOD, Object Oriented Diagram. CPMK 1 mampu mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan menggunakan database dan pembuatan relasional model. CPMK 2 mampu merancang basis data berbasis objek. CPMK 3 mampu merancang basis data dengan membuat proyek database dengan pemrograman. Untuk materi pembelajaran ini ada model relasional, model R, proses perancangan basis data, database control, pengontrolan karensi dan recovery, object oriented database, distribusi database, client server, perkembangan database secara visual. Ada juga teknik normalisasi, kemudian bahasa query. Untuk bahasa query ini ada struktur query language atau SQL. Untuk sasarannya nanti data definition language atau DDL ini termasuk create, kemudian drop, ada alter table,
Kemudian juga ada DML atau Data Manipulation Language. Ini contoh seperti select, insert, update, delete. Dan untuk tambahannya juga nanti akan dipelajari juga di sini mengenai join, data access seperti grant, revoke, kemudian ada data integrity, recovery table, jadi atau membackup table, dan juga auxiliary seperti select, into, out file, loadnya sama rename table. Kemudian juga menggunakan fungsi agregat ya, seperti count, sum, average, minimal, maksimal. Kemudian ada juga nanti untuk tambah-tambahannya seperti subquery, seperti order by untuk pengurutan data. Kemudian ada limit untuk pembatasan datanya. Kemudian ada axis, ada from ya. Kemudian penggunaan any dan all, penggunaan axis dan not axis. Untuk aplikasinya di sini yang digunakan bisa menggunakan SAM yang gratisan dan juga menggunakan Laragon. Selain itu juga kita bisa juga menggunakan aplikasi pendukung selain menggunakan PHP admin. Itu saya mengenalkan dengan mahasiswa itu menggunakan Edi SQL. Untuk contoh video pengajaran saya menggunakan pertemuan pada 2 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita mulai kembali melanjutkan untuk materi yang sebelumnya. Ya, jadi sebelum saya lanjutkan, ini saya ulas kembali dari awal. Yang pertama, untuk membuat koneksinya menggunakan SQL. Nah, kita yang pertama ini session name-nya. Untuk session name, di sini kita banyak untuk koneksinya nih. Nah, jadi kalau kita menggunakan bawaan dari SAM ataupun Laragon, dari situ kita hanya bisa menggunakan satu koneksi, ya satu koneksi. Tapi karena di sini menggunakan Edi, maka kita bisa banyak koneksi dengan membuat di sini ya. Ya, memang nanti bawaan dari Laragon ini juga sudah disediakan untuk Edi-nya. Ya di sini pada, nah jadi dia di dalam Laragon itu sudah ada paket Edi-nya. Jadi kalau ada instalasi menggunakan Laragon, ini sudah ada Edi. Kemudian juga kita bisa mengetahui di sini PHP berapa yang digunakan. Ya, PHP berapa yang digunakan? Kebetulan di sini yang ini saya aktifkan yang versi 8.1 ya. Kalau Anda nanti menggunakan menggunakan yang terendah, maka bisa Anda download PHP-nya yang mana, PHP 7 misalnya. Jadi kadang ada yang versi yang 7. Ini bisa kita download aja PHP berapa. Nanti dia berbentuk zip ataupun folder. Folder itu nanti diletakkan di dalam PHP-nya. Ya, jadi kalau di Laragon itu dia diletakkan di dalam ini, jadi ada Laragon. Nah, diletakkan nanti di dalam bin itu ada PHP. Nah, di sini. Jadi zip atau foldernya itu tinggal di copy ke sini. Kalau berbentuk zip itu diekstrak aja. Tapi kalau sudah berbentuk folder, Anda tinggal copy ke sini. Nanti posisinya pada saat di sini kita tinggal aktifkan salah satunya. Nah, di sini PHP. Nah, yang mana nanti yang dikasih centang, kalau dia ada 2, ada 2. Nah, itu tinggal ganti. Kemudian tinggal kita start atau ininya ya. Itu nanti kalau Anda bermain dengan web base, kadang kalau kenapa
aplikasinya tidak bisa jalan. Ya, ternyata Anda membuatnya di versi 8, ternyata di tempat Anda laptop yang lain atau di tempat lain masih versi 7. Nah, itu kadang beda versi, dia beda untuk tidak bisa dijalankan ataupun bisa jalan tapi tampilannya ada yang seasonnya yang ini tidak bagus ya. Sudah biasa. Nah, gitu. Jadi kadang ada yang padahal tampilan kita itu di tengah. Harus gini. Nah, tapi pada saat kita kan ada cuma login-nya sebelah sini. Nah, itu kadang versi PHP-nya mempengaruhi dan juga seasonnya kadang ada yang tidak jalan. Sini kah? Karena dia ada beda-beda untuk perintah-perintahnya. Nah, ini hanya pengenalan ini. Kemudian kalau tadi SQL ini ada heady-nya, ya. Heady, kemudian juga dia kadang ada instalasi untuk sini lah. ini ya, ada Python, ada ini non paperless-nya juga kadang diinstalkan. Jadi ada satu paket paperless juga ya. Jadi ini bisa kita start ya. Jadi start berjalan. Kebetulan saya di sini menggunakan saya menggunakan uang juga ya. Di bawahnya dia otomatis yang uang. Nah, di sini untuk pembuatannya kita klik new. Di sini apa nama dari koneksinya? Ya. Nama dari koneksi di sini misalkan nama server kita server 1 atau server 2. Jadi kita beberapa server bisa kita buatkan koneksinya. Yang mempengaruhi di sini kebetulan dia ada. Kemudian centangnya ini artinya ini nggak bisa diklik atau kita defaultkan ya. Kalau kita ini kita isi passwordnya, kita kunci, hanya dia nanti bagian langsung. Kalau saya sarankan bisa aja ini usernya aja, nanti centang, passwordnya yang diisi, sampai nanti ditanyakan nanti untuk mengisinya. Ini yang penting usernya kalau artinya ya super admin ya, jadi udah bisa semua menghapus dan sebagainya. Nah, kalau kita klik, nah kita masuk lagi kan, padahal login passwordnya nggak ada ya. Nah, yang ini itu ya seperti ini, sama seperti Naviget juga dia seperti ini, tapi agak beda ya. Di sini ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau di sini dia ekspornya itu TCSV, apa ya? Ini sudah saya ajarin kan? Enggak ya? Kalau ekspornya belum ya? Yang ini belum ya. Untuk backup kayaknya dari awal nih ada. Jadi ini yang jadi SQL. Jadi yang bisa kita ekspor. Ya misalkan ini tadi ada Uniska ya. Ini saya kasih. Nah, jadi usahakan Anda kalau mau backup ya, kalau mau backup Anda tanggali. Nanti kalau Anda revisi, nanti Anda kasih lagi tanggal. Kadang di tanggal itu nanti kalau jamnya aja lagi jam berapa. Artinya kalau data Anda rusak dan sebagainya, Anda tidak jadi yang itu editingnya terlalu banyak lupa, maka kita ambil yang sebelumnya. Nah, jadi ini. Jadi kalau yang tadi ekspor ya. Saya ulangi dulu. Jadi kalau mau untuk
datanya. Misalkan nanti pada saat Anda mungkin mau, kalau ada yang minta backup database dan sebagainya, nah itu Anda klik kanan aja di sini. Atau tabelnya boleh. Kalau mau tabelnya aja bisa juga di sini, nggak masalah ya. Ini export database as SQL. Ini saya ulang-ulang. Nah di sini bisa aja tanpa database atau kita cuma tabelnya aja. Ya. Tapi kalau mau satu database, kita klik di sini. Ya kemudian database-nya mau dibuat lagi atau tidak. Ya. Kalau kita mungkin sudah ada database-nya, mungkin ini tanpa database dulu ya. Tapi tabelnya kita create. Jadi database-nya boleh bebas nanti kita buat. Kemudian datanya apakah tanpa data? Kalau non data artinya kita hanya struktur tabelnya yang diambil. Jadi isinya kosong. Jadi backup struktur tabelnya aja. Nah kalau di red insert, kalau memang tabel itu sudah ada, maka dia tabel dulu dihapus, kemudian diisikan dengan yang baru. Nah di red insert bahaya juga kalau ada data sebelumnya, yang penting ya. Nah kemudian ada juga, nah ini biasa yang pakai insert. Kalau insert ignore, artinya dia kalau sudah ada dilewati, kalau belum ada di insert. Tapi kalau ingin semuanya pakai insert ini aja. Ya. Kemudian tadi nama filenya ini ya. Export. Sama ini sekalian kayaknya. Nah ya. Nah dia di sini udah 100%. Ada 3 record, ada 4 record, ada 5. Kenapa di sini view nggak pakai persen? Karena dia ngambil yang berhubungan dengan tabel-tabel yang di atas. Oke, plus isinya di mana? Tadi saya letakkan di dalam backup ya. Di dalam backup ya. Nah, ini. Saya ambil ke sini. Ini backup ada nggak? Backup. Nih. Ini ya modifiernya saya ambil yang atas, klik kanan. Di sini ada navigate plus. Jadi di sini hasil dari ya inilah. Jadi ada create table-nya, tapi kita mengetahuinya di mana? Nah di sini. Nah ini nama tabelnya. Kemudian nah di sini semua ini untuk perintah insert datanya. Ya kalau di atas untuk ini membuat tabel, ini untuk mengisi tabelnya. Karena tadi kita isinya insert ya. Yang ini bisa kita select, ya select all bisa kita copy, atau pada saat kita masuk di sini, nah kita buka aja yang baru. Nah sini banyak. Ini Uniska DB-nya bisa kita edit ya. Nah, namanya bisa kita ganti. Gagal. Kita hapus. Berani menghapus kita. Hapus. Kita buat database-nya, create new database. Namanya tadi mau pakai .com boleh DB Uniska juga boleh. Kalau saya kadang ada juga kalau mau supaya dia letak di atas, saya depannya sama salam nol kayak ini kan bisa seperti itu ya. Nah di sini kita oke. Nah sudah ya. Jadi untuk database-nya ini sudah kita buat. Kalau kita refresh, dia di sini masih kosong. Nah cara mengambilnya tadi bisa kita klik kanan tempel. Ini tadi, ya kan? Ini besar ya. Atau kalau agak susah, ya kalau ini bisa kita ambil langsung filenya boleh. Nah dari sini saya ini aja ya.
Ya, saya ambil file. Kalau root SQL, dia kalau perintahnya kalau root itu dia membuka dulu baru dijalankan. Tapi kalau dia banyak, biasanya akan ditanyakan oleh si heady-nya, apakah mau di load atau langsung dijalankan. Kalau untuk yang ini bisa langsung dijalankan tanpa tampil di sini. Nah, kita maksudnya Ctrl O atau load dulu, ya. Ini tadi backup. Ini ya. Masih kelihatan. Oh ini. Oke. Nah, dia ke sini dulu sama. Itu kalau load baru kita run. Tapi kalau menggunakan run, ini langsung ambil file, langsung jalan. Kalau di open dia langsung di run ya. Nanti yang dijalankan salah, lebih baik kita lihat dulu deh isinya benar apa enggak ya. Bukan orang. Ya. Jadi kalau yang mengoreksi mungkin banyak. Tapi jangan Anda tanyakan ada yang perlu dikoreksi. Jangan tanyakan seperti itu, mungkin ada yang perlu ditambahkan karena sangat susah ya kan. Kalau dikoreksi pasti ada terus. Ya, ada yang ditanyakan? Yang di belakang? Ada? Oke. Kalau nggak ada,